Tuhan, hari ini kita bisa dapat berkumpul kembali di sini. Sebenarnya hari ini kita tuh ada acara apa sebenarnya? Kok pada pakai putih-putih gitu loh? Panitianya pada pakai putih-putih gitu. Ada gelasong gitu. Nah. Oh iya, Natal Rockris saya samain 70. Wah, tepuk tangan dulu yuk. Gitu kan ada yang pakai baju Natal, topi Natal, lihat dulu musiknya anjay. Oke, sebelum kita mulai kita menyelidiki, kita saksikan cuplikan kata sambutan dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Pak Fredrik selaku Guru Agama Kristen SMA Negeri 76 Jakarta, Bapak Ibu para pembina, segenap orang tua, wabil khusus panitia Rockris untuk acara Natal SMA 76 Jakarta, dan segenap undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini Jumat 11 Desember 2020 tepatnya jam 13, Rockris SMA Negeri 76 Jakarta merayakan berlangsungnya kegiatan Natal yang dilaksanakan di GKMI Karunia Bekasi Timur dengan tema cinta. Semoga kegiatan merayakan Hari Agama ini anak-anak semakin menjalin ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak semakin menjalin keakraban, kerjasama yang baik dengan sekolah, orang tua, termasuk dengan lingkungannya. Dan dalam situasi pandemi ini tentunya kita bisa menjaga standar COVID baik pada keluarga, pada teman sebaya, termasuk kita selalu menjaga standar COVID secara baik. Semoga tentunya anak-anakku terjaga dari kesehatan dengan lingkungan yang bersih, dan kita harapkan lambat laun nanti anak-anak bisa belajar normal seperti biasa pada semester yang kedua atau semester ke-6. Kegiatan peringatan keagamaan ini sebagai bentuk untuk pengabdian dalam rangka meningkatkan ketakwaan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Untuk itu tentunya dengan kerjasama yang baik, saling menghormati, saling menghargai, dan saling meningkatkan keyakinan agamanya, itulah merupakan bentuk pelaksanaan ibadah yang mereka yakini. Itu kami haturkan terima kasih, apresiasi luar biasa pada para pembina, kepada dukungan segenap orang tua, anak-anakku wabil khusus tim panitia Rockris SMA Negeri 76 Jakarta yang telah berpartisipasi dalam merayakan kegiatan keagamaan ini. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, tetap menjaga standar COVID-19 dan kembali pada rumah masing-masing dengan keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji Tuhan, tadi kita udah dengar kata sambutan dari kepala sekolah. Coba di sini yang merasa suka cita boleh angkat tangannya? Yang merasa suka cita angkat tangannya sambil katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita angkat lagu pujian Dia lahir untuk kamu. Dia lahir
kita pada siang hari ini. Kita fokuskan hati dan pikiran kita biar kita tertuju pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan segala beban kita, serahkan semuanya sama Tuhan. Katakan dalam kesesakan.
gimana gimana? Kami butuhkan Roh Kudus, penuhi setiap kami, urapi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Marilah kami bersyukur. Ya teman-teman, kita ambil waktu untuk bersyukur di hadirat Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Semua karena setiap-Mu, semua karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu. It's only by Your grace. Semua karena ajaran-Mu, bukan karena kuat. Kau setia jaga Yesus. We worship You. We worship You, Lord. Haleluya. Haleluya. Oh. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau di akhir tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mungkin bulan-bulan yang berat kami lewati Tuhan, di tengah pandemi. Banyak ketakutan, ketidakpastian, kecemasan yang mungkin menghampiri kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, tangan Tuhan gak pernah gagal untuk memegang hidup kami. Tangan-Mu yang setia itu Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada-Mu dalam keadaan yang baik Tuhan, keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. It is only by Your grace. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu kami datang dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan biarlah ini yang menjadi bagian kami dan perenungan kami. Sama seperti Engkau telah setia di dalam kehidupan kami, kami juga mau belajar setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, di masa muda kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Roh Kudus, urapi setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan lidah bibir perkataan hamba-Mu ini. Biar hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kami. Roh Kudus, bicara di setiap hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Tapi setiap benih firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat di hati kami. Boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Ini waktu-Mu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Apa kabar teman-teman semua? Shalom. Luar biasa. Tuhan, senang sekali saya boleh melayani teman-teman semua di tempat ini. Natal SMA 76. Ya, senang sekali Kak Randy boleh melayani, dan tentunya dengan situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang pernah menyangka bahwa tahun ini kita akan mengadakan Natal dengan protokol kesehatan, ya kan? Bahkan yang di rumah tidak bisa bergabung bersama kita, harus menyaksikan secara online. Ya, saya percaya tidak mudah bagi kita, teman-teman. Ya, kita perlu beradaptasi dengan
apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya percaya Roh Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap merayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena Dia Tuhan yang Immanuel. Amin teman-teman. Terima kasih ya buat kesempatannya, Bapak Frederick, buat waktunya saya boleh melayani, dan juga setiap panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Saya perkenalkan diri dulu ya teman-teman, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Tapi buat yang cewek-cewek tolong jangan terlalu sayang, karena saya sudah menikah ya. Shalom semuanya, nama saya Randy Chandra Dinata. Saya berusia 33 tahun ya. Saya sudah menikah, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Yang laki-laki namanya Dominic, usia 6 tahun, dan yang perempuan Emily, 1,5 tahun. Ya, saya melayani di GBI Ebenezer di Jakarta Pusat sebagai youth pastor ya, melayani anak-anak muda, namanya Master Plan Youth. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hari ini saya diberikan satu tema yang berjudul Christ into all. Ya, Christ into all. Singkatannya cinta ya. Saya nggak tahu anak zaman sekarang tuh paling suka main singkatan-singkatan ya. Jadi biar gampang diingat, cinta gitu ya, Christ into all. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai hal ini, apa itu Christ into all, kita mau samain dulu persepsi ya. Kita mau samakan dulu definisi, apa sih yang dimaksud Christ in all atau Christ into all ya. Bahasa Indonesia yang jelas, Kristus di dalam semua. Nah tapi yang dimaksud dengan Kristus di dalam semua itu yang seperti apa? Ya, karena ada juga satu pandangan teologi tertentu namanya panteisme. Panteisme itu berkata bahwa Tuhan itu ada di dalam semua, dalam arti di pohon ada Tuhan, di batu ada Tuhan, di mimbar ini ada Tuhan ya. Jadi Tuhan itu ada di seluruh dunia ini dan di dalam bagian-bagian dari dunia ini. Ya, tentunya bukan itu yang mau kita bicarakan teman-teman ya, karena kekristenan itu bukan panteisme. Nah, yang dimaksud dengan Kristus di dalam semua ini yang seperti apa? Kristus di dalam semua artinya ini teman-teman, kita sebagai anak-anaknya menyadari secara penuh bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di situ ada Tuhan. Ya, saya ulang lagi, Kristus di dalam semua artinya kita menyadari secara penuh bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun, di situ ada Tuhan. Amin. Ya, itu yang dimaksud dengan Kristus di dalam semua. Artinya apapun yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan, kapanpun kita melakukan, semuanya kita sadar di situ ada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di firman Tuhan Kolose 3 ayat 23, dan saya berharap ini jadi ayat yang sudah dihafal oleh teman-teman semua. Ya, ada yang hafal Kolose 3 ayat 23? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kamu menghidupi firman itu, ketika kamu mengerti dan merasa bahwa oh iya, aku hidup untuk kemuliaan Tuhan, aku bukan hidup untuk menyenangkan manusia, tapi aku melakukannya untuk Tuhan. Di situ kita menyadari bahwa Christ into all. Ya teman-teman, dimanapun, mulai dari keluarga, bagaimana hubungan kita dengan papa mama, ya, apakah keadaannya sedang baik-baik saja, atau di tengah pandemi justru malah meregang, menjauh, sering konflik dan akhirnya nggak berbaikan. Kadang-kadang di rumah saya akui kita bisa aja terjadi konflik teman-teman ya. Kita sering argumen dengan papa mama, kita sering beda pendapat. Itu hal yang wajar teman-teman. Tapi pastikan kalau sudah berdebat, kalau sudah berargumen, berbaikan dong. Ya, jangan lupa. Ya, saya ingat waktu saya masih belum menikah, saya suka berdebat dengan mama, dengan papa, berargumen gitu ya. Suasananya pasti kurang tenang, pasti kan nadanya meninggi. Tapi ketika
waktu itu berlalu dan saya mulai merenung, oh iya, sebagai anak saya harus menghormati, saya harus mengasihi orang tua. Dan ada momen dimana saya hampiri mereka, saya peluk, saya cium dan bilang saya sayang sama papa, saya sama mama. Dan itu indah sekali teman-teman. Ya, jadi sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, it's good untuk jadi kritis, untuk jadi berpikiran secara mendalam gitu ya. Dan kadang orang tua bisa ada perbedaan pendapat, tapi jangan pernah lupa, anak-anak muda Kristen harus tetap hormat kepada orang tua, harus tetap mengasihi orang tua. Christ in all, di dalam rumah, di keluarga, dengan kakak dan adik, bagaimana hubungan kita? Ya, jangan sampai ada satu rumah, ya, beda kamar, tapi setahun 2 tahun nggak omongan. Ada nggak ya kayak gitu? Ya, nggak ada ya, puji Tuhan ya. Atau nggak ada yang ngaku, saya nggak tahu. Ya. Cuma saya menemukan teman-teman, ada loh kakak adik yang nggak akrab, marahan satu dengan yang lain. Dan itu harusnya ketika kita menyadari Kristus termasuk di dalam keluarga kita, artinya hubungan kita dengan kakak dan adik kita juga harus baik. Ya. Bagaimana dengan di sekolah, dengan guru, dengan sesama teman di sekolah? Ya. Masihkah ada yang suka membuli satu dengan yang lain? Ya kak, lagi pandemi gini gimana bulinya kak? Bully online siapa tahu? Ya, lewat chat. Ya kak? Nah teman-teman, kalau kita menyadari ada Kristus di tengah-tengah sekolah kita, tentunya kita juga hati-hati dalam bersikap terhadap guru, terhadap teman-teman. Kita nggak mau menyakiti perasaan sesama kita. Amin? Ya. Di sekolah, pertemanan, pergaulan, dengan siapa kita bergaul itu penting. Kalau kita menyadari Kristus itu ada di dalam semua, termasuk di dalam pergaulan kita. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. So hati-hati teman-teman. Ya, bebas boleh berteman dengan siapapun, tapi untuk bersahabat lebih dekat. Untuk kamu membuka diri di dalam sebuah pertemanan, hati-hati. Karena bisa jadi kejatuhan hidup, kerusakan dalam hidup seseorang, dalam masa depan seseorang, itu ditentukan dari dengan siapa dia bergaul. Ya, hati-hati di dalam pertemanan. Relationship, yang udah pacaran, halo, yang lagi ngegebet, ya gebetan online, ya kan nggak bisa ketemu, akhirnya gebetannya secara online. Bagaimana kamu menjalin hubungan dengan pasanganmu? Masihkah kamu hidup dalam kekudusan? Masihkah kamu menjaga hubunganmu di dalam takut akan Tuhan? Christ in all itu bicara tentang itu juga teman-teman. Ya. Relationship termasuk di gereja, pelayanan dan seterusnya. Bagaimana kita menghargai keberadaan Kristus di dalam kehidupan kita? Namun teman-teman, yang sering kali terjadi masalahnya adalah kita anak-anak Tuhan itu seringkali hidup di dua dunia teman-teman. Kayak binatang amfibi, bisa di darat, bisa di laut, ya di air gitu ya. Kalau lagi ingat Tuhan hari Sabtu Minggu, haleluya. Kalau Senin sampai Jumat, haleluya. Bikin dosa, ya kan? Gak ingat ada Tuhan, cuma taunya Tuhan ada di gereja. Kalau kita bersikap seperti itu, kalau kita punya paradigma yang seperti itu, kita nggak bisa menghayati Christ into all itu teman-teman. Christ into all artinya apa? Setiap hidup, setiap waktu, dari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, itu semua kita menyadari ada Tuhan. Ya, itu menjadi penting teman-teman. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma itu? Supaya kita tidak lagi membedakan mana yang rohani Sabtu Minggu dan duniawi Senin sampai Jumat. Ya, bagaimana kita mengubah paradigma itu teman-teman? Kita mulai dengan satu ayat, Matius 1 ayat 23. Yuk, kita buka Alkitab kita. Matius pasal yang pertama ayat 23. Situ firman Tuhan berkata seperti ini. Udah ketemu? Oh, sudah ditampilkan. Kita baca bersama ya. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Nah, teman-teman, dari ayat ini saya akan jelaskan dua hal. Ya, mengapa kita membaca ayat ini di awal khotbah, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ada dua hal, teman-teman, yang saya mau garis bawahi. Yang pertama, bahwa ayat ini yang baru saja kita baca, ini adalah penggenapan dari apa yang telah dijanjikan, telah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, ya, di perjanjian lama, teman-teman. Teman-teman tahu ketika kita membaca ayat ini telah tertulis 700 tahun sebelumnya, yaitu di kitab Yesaya, teman-teman. Seorang nabi bernama Yesaya telah menubuatkan bahwa one day akan datang seorang Immanuel yang disebut sebagai Immanuel, dan dia lahir dari seorang anak darah. Yesaya 7 ayat 14. Coba boleh ditampilkan. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Teman-teman, kalau kamu baca Alkitab ini, jangan pernah berpikir bahwa buku ini memang dirancang untuk dijilid menjadi satu kitab, jadi satu buku seperti ini. Kitab-kitab dari Kejadian sampai Wahyu itu telah dirancangkan untuk dijadikan satu. No, teman-teman. Setiap penulis yang ada di Alkitab, mereka tidak pernah berpikir bahwa one day tulisan-tulisan mereka akan dikanonkan menjadi satu, menjadi Alkitab ini. Dan itu yang membuat apa, teman-teman? Kita harusnya semakin terkagum, semakin terpesona sama firman Tuhan. Karena dari 66 kitab yang ada, kita menemukan dari berbagai macam penulis latar belakangnya, penulis waktu, jarak waktu yang ratusan tahun, ya, dengan latar belakang sosial, budaya yang berbeda. Tapi kita bisa menemukan dari 66 kitab ini ada satu benang merah yang sangat jelas. Bicara tentang satu pribadi bernama Yesus. Dan di dalamnya tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, yang ada saling mendukung. Amin, teman-teman. Ya, jadi ayo cintai firman Tuhan. Karena dari sini iman kita akan bertumbuh, teman-teman. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ini ditulis 700 tahun sebelum Matius menulis Matius 1 ayat 23 tadi. Sebab itu, baca bareng, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow, keren ya, teman-teman ya. 700 tahun sebelumnya sudah dirancangkan. Ya, kalau kita baca anak darah tadi ya di Matius 1 ayat 23, itu bahasa Yunaninya Parthenos. Kalau di bahasa Ibraninya di Yesaya 7 ayat 14 itu Alma. Apa artinya Parthenos dan Alma? Ini menunjuk kepada seorang perempuan yang masih perawan, teman-teman. A virgin, ya, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dan itulah yang disebut sebagai anak darah. Akan ada seorang yang masih perawan dan akan melahirkan seorang yang disebut sebagai Mesias, Immanuel, ya, Allah beserta dengan kita. Ya, dan kalau kita baca lainnya di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan banyak hal, teman-teman. Mulai dari tempat kelahirannya Yesus di Bethlehem, itu telah dinubuatkan ya oleh Nabi Mika 700 tahun juga sebelum kelahiran Yesus. Ya, dan berbagai macam nubuatan-nubuatan lain yang tergenapi oleh datangnya Yesus. Dan saya tantang teman-teman, ayo di tahun ini, akhir tahun ini, coba deh baca Alkitabmu, cari tahu di mana ya Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan saya percaya di dalam penyelidikanmu akan firman Tuhan, di situ imanmu bertumbuh. Amin. Ya, karena pendekatan orang terhadap firman Tuhan itu nggak selalu pengalamannya berupa vision, dapat mimpi dari Tuhan, dapat penglihatan, atau pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Ada orang-orang yang pendekatannya itu scientific, teman-teman. Ya, biasanya anak-anak IPA gitu ya. Mereka tuh sukanya yang lebih scientific, ya, nggak bisa yang sifatnya terlalu imajinatif, terlalu ngeroh gitu ya. Dia nggak terima. Dia pengennya yang lebih natural, ya. Latar belakang historisnya seperti apa gitu. Dan percayalah teman-teman, Alkitab menjawab kebutuhan itu semua.
dari segi scientific, historical, semua ada di sini. Dan aku percaya pendekatan kita berbeda-beda. Dan kalau memang teman-teman tertarik sama histori, sama latar belakang sejarah, pendekatan ilmiah, wah keren banget pasti. Ya, teman-teman punya iman yang semakin dibentuk dari hal-hal tersebut. Ya, jadi yang pertama, lewat ayat ini kita menemukan bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari apa yang telah dijanjikan. Ya, nubuatan yang telah ditulis ratusan tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membahas tentang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, bagaimana kita menyikapinya? Yang kedua, ini hubungannya dengan Christ into all tadi, teman-teman. Sebelum kita menghadirkan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita, satu hal yang kita mesti sadari, terlebih dahulu kita harus menyadari keberadaan Kristus di dalam kita. Saya ulang sekali lagi, ya. Sebelum kita bicara tentang Christ into all, Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, hal pertama yang mesti kita sadari, bukan Christ into all-nya, tapi Christ in me. Kristus di dalam aku, ya. Dimulai dari situ, teman-teman. Ketika kita sadar ada Tuhan di dalam kita, itu yang akan membuat kita merasakan dan mengalami sendiri pribadi Allah yang Immanuel tadi. Sehingga apa? Di dalam hidup kita sehari-hari, kita sadar ada Tuhan loh di sini. Waktu aku bikin dosa, ada Tuhan loh di sini. Waktu aku berkata kasar terhadap temanku, ada Tuhan loh di sini. Dan itu yang membuat kita bisa menghayati kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Coba buka Kolose 1 ayat 27, teman-teman. Kolose 1 ayat 27. Bisa ditampilkan? Oke. Kita baca bersama ya. 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren lagi. Rahasianya adalah Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Bayangin teman-teman, Allah yang transenden, Allah yang begitu besar, tidak terbatas, pencipta alam semesta ini, Dia juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang beserta dengan kita. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan sebagai rahasia yang disingkapkan, yaitu apa? Dia di dalam kita. Pernah bayangin gak sih teman-teman, Tuhan pencipta alam semesta tinggal di dalam kita? Wow, itu yang disebut sebagai rahasia yang tidak dimengerti oleh bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan nyatakan buat setiap kita. Makanya kamu jangan bandingin kekristenan hidupanmu dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ya jelas beda. Mereka nggak punya roh Tuhan, kita punya roh Tuhan. Mereka wajar takut, mereka wajar nggak punya pengharapan. Kita harusnya tidak takut. Kita harusnya punya pengharapan. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Itu Allah yang Immanuel. So lihat teman-temannya, jangan dicolek ya. Karena social distancing, jaga jarak, jangan dicolek, dilihat aja, bilang ini. Christ in you, the hope of glory. Ulang lagi. Jangan dicolek, jangan. Ya, dilihat aja. Christ in you, the hope of glory. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita mesti sadar, kita mesti ingatkan terus diri kita. Ya seringkali kita kelupaan soalnya. Tuhan ada loh di sini. Tuhan tuh beserta dengan kita loh senantiasa. Cuma kadang kita lupa atau pura-pura lupa. Kalau mau bikin dosa, Tuhan merem dulu ya Tuhan. Jangan lihat dulu, aku mau bikin dosa. No, nggak bisa gitu teman-teman. Ya, Christ in you, the hope of glory. Nah, sekarang kita mau gali lebih dalam. Bagaimana sih
Kita lebih lagi mengenal dan mengalami Allah yang Immanuel tadi, Allah yang tinggal di dalam kita. Sampai gimana sih caranya, ceritanya supaya Tuhan yang tidak terbatas itu kok ujug-ujug bisa ada di dalam kita? Ya, saya harus jelasin dari awal teman-teman, dari kitab Kejadian. Ya, kalau kita pelajari di dalam kitab Kejadian, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, semua pasti tahu ceritanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan buah. Loh, dosa kok kelihatannya sepele banget ya, cuma makan buah. Ngapain kek? Membunuh kek? Berzinah kek? Berzinah sama siapa pertanyaannya kan? Cuma ada Adam dan Hawa. Masa Adam sama lumba-lumba kan nggak nyambung. Ya. Dosanya bukan dosa-dosa yang spektakuler seperti itu teman-teman. Dosanya kelihatannya simpel banget. Ngapain? Makan buah. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu buat teman-teman dengar baik. Dosa dikatakan dosa itu bukan sekedar karena tindakan atau perbuatannya. Tapi dosa dikatakan dosa itu dikarenakan terhadap siapa kita memberontak. Saya ulang sekali lagi. Dosa dikatakan dosa itu bukan sekedar karena tindakan atau perbuatan yang kita lakukan. Tapi dosa disebut dosa karena terhadap siapa kita memberontak. Ya. Dosanya kelihatannya sepele, makan buah, tapi yang kasih perintah itu Tuhan. Tuhan bilang apa? Semua pohon di taman ini boleh dimakan kecuali yang di tengah ini. Ya. Sekali-kali kamu makannya, kamu akan mati. Ya. Tapi iblis bilang apa? Nggak apa-apa. Siapa itu? Hoax itu, gosip itu. Udah makan aja. Kamu makan nanti jadi sama kok kayak Tuhan. Lihat, kejatuhan manusia ketika lebih memilih mendengarkan apa kata iblis daripada apa kata Tuhan. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ada satu ilustrasi yang menarik. Ya, saya menemukan tahun 2011 itu ada satu kejadian yang cukup fenomenal. Ketika itu ada seorang anak mencuri sendal jepit, teman-teman. Ya, sendal jepit. Ini di daerah Palu, Sulawesi ya. Dan ketika ketahuan bahwa si anak ini mencuri sendal jepit, dia ditangkap, diproses secara hukum, disidang di pengadilan dan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Netizen kaget dong. Wah, nggak adil banget nih, koruptor hukumannya nggak selama itu. Ini anak cuma nyolong sendal kok, hukumannya sampai 5 tahun. Ya kan, akhirnya ada satu movement kumpulkan 1000 sendal jepit buat anak kecil ini dan seterusnya. Tapi ternyata setelah diselidiki teman-teman, apa yang membuat sendal jepit ini menyebabkan si anak bisa dijebloskan ke penjara? Ternyata selidik punya selidik, yang punya sendal jepit itu adalah Kapolda setempat, teman-teman. Yang punya sendal jepit Kapolda, makanya urusannya jadi panjang. Nah, begitupun kalau kita berbuat dosa, kita bukan berbuat dosa hanya kepada manusia, tapi kita berdosa kepada Raja segala raja, dan itu yang bikin dosa nggak main-main teman-teman. Ya, karena kita melanggar apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Dan kita temukan di Alkitab, akibat dosa manusia jatuh, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Manusia bersembunyi dari Tuhan. Di dalam kesadaran mereka bahwa mereka telanjang, mereka membuat pakaian dari daun arak, lalu mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau saya jadi Tuhan, udah dihianati sama manusia, saya akan bilang sama malaikat, malaikat, tolong dicari nih pengkhianat-pengkhianat ini, ya, tolong ditangkap, seret ke depan gue mau bakar mereka hidup-hidup, gue bikin yang baru, yang lebih taat daripada mereka. Bisa nggak Tuhan bikin gitu? Bisa. Tapi kenapa Tuhan nggak melakukan itu? Yang terjadi malah apa? Tuhan berjalan di taman itu dan Tuhan panggil, Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu nggak Adam sembunyi di mana? Tahu lah, namanya juga Tuhan. Tapi yang Tuhan cari itu namanya relationship, teman-teman. Tuhan tuh cari hubungan. Tuhan pengen Adam datang, Adam mengaku kesalahannya, dan Tuhan akan bikin satu perjanjian yang baru. Tapi yang terjadi Adam sembunyi kan?
Dan Tuhan cari, dengan setianya Tuhan tanya, Adam, di manakah kau? Dan kalau teman-teman perhatikan, Roh Kudus yakinkan setiap hati kami, teman-teman kami, bahwa tidak ada satu dosa pun yang membuat Tuhan benci dan akhirnya meninggalkan kami. No. Selama masih dikatakan hari ini, artinya Tuhan sayang, Tuhan peduli, dan Tuhan mau kita berbalik sepenuhnya sama Dia. Yuk buka hatimu lebar-lebar. Yes Lord, let the Spirit of God fill our heart. Penuhi hati kami, jamah Tuhan. Yes, pribadi lepas pribadi Tuhan, jamah Tuhan, in the name of Jesus. Perbaharui hati kami, pulihkan hati kami yang terluka. Perbaharui pikiran kami Tuhan, yang telah terbelenggu oleh intimidasi dosa. Lepaskan, merdekakan in the name of Jesus. Kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang berdoa. Dan itu pasti nggak lepas dari pembinaannya, luar biasa Pak Frederick ya. Ya, salut saya dengan kalian. Kalian ini calon-calon majelis masa depan ya. Karena bisa mengemas sebuah ibadah Natal semeriah sebagus ini. Tepuk tangan buat kalian. Tapi tentu saja kemuliaan hanya untuk Tuhan ya, jangan sombong ya. Itu kesannya ya. Jadi nana-nana ada masa di PHP, tapi juga senang sekali melihat effort kalian mempersiapkan hal ini. Terima kasih juga untuk Pastor Randy ya. Thank you banget ya sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga saya bersyukur buat Pak Frederick Pak boleh main ke sini. Thank you sudah membina anak kami dan anak-anak semuanya di sini ya. Kebetulan saya punya putri di sini yang dibina oleh Pak Frederick ya. Saya sungguh salut ya. Dulu saya merasa anak saya nggak beruntung masuk di 76 ya. Sebenarnya 76 bukan tujuan utamanya dia dan bukan tujuan utama saya. Tapi ketika melihat dia bertumbuh di Rokris 76, saya semakin bersyukur bahwa inilah tempat yang Tuhan sediakan. Enggak ada yang kebetulan. Ya, bahkan di online ini saya melihat Rokris 76 tetap ibadah, Pastor. Ya, jadi mereka ibadah setiap hari, betul ya? Melihat aktivitas anak saya ibadah setiap jam 1:30 ya Dan. Setiap 1:30 siang ibadah mereka. Di tengah-tengah pandemi, wow keren banget ya. Jadi ternyata pandemi membuat kita makin dekat dengan Tuhan ya. Itu keren banget menurut saya, sangat keren ya. Karena di 1 Timotius 4:7 dikatakan latihlah dirimu beribadah ya. Jadi latihlah dirimu beribadah, dan saya membuktikan anak saya di 76 nggak ada salahnya sama sekali. Thank you Pak Frederick, lagi-lagi Pak Frederick ya, mendorong nge-push anak-anak untuk tetap beribadah di tengah-tengah
pandemi, tetap online. Dan masih di 1 Timotius 4 ya, tadi ayat 7 ayat 12 mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kapan kita nggak dipandang rendah? Saat kita menjadi teladan, kata Paulus. Ya, itu satu-satunya cara supaya kita nggak diremehkan dunia ini, tidak diremehkan orang lain, yaitu hidup menjadi teladan. Tapi awali dengan latihlah dirimu beribadah. Ya, tidak ada kehidupan yang benar dan baik tanpa relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Nonsen, kalian bisa berbuat baik tanpa membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya, saya kira itu resep untuk hidup menjadi teladan. Hidup dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saya di sini juga berdirinya 3 posisi Pak Fredrik. Ya. Saya mewakili majelis Gereja GKMI Karunia Bekasi. Terima kasih kalian sudah memilih gereja kami yang masuk gang kecil imut-imut ini, gitu ya. Kalian boleh beribadah di sini, thank you banget, ya. Terus maafkan kami kalau ya maksudnya gereja kecil ya seperti ini, ya, terbatas banget. Dan kebetulan tidak ada koster di gereja kami. Ya. Jadi kosternya pulang kampung karena pandemi. Jadi kita anak-anak saya biarkan untuk bekerja sendiri dan bersyukur anak-anak Rocky Sujunang boleh membersihkan gereja Pak Fredrik. Luar biasa mereka. Nanti jangan lupa setelah ini bersihkan lagi ya gerejanya ya. Ipel ya. Ya. Jangan sungkan-sungkan, anggap aja gereja sendiri. Ya. Saya dengan senang hati kalian boleh membantu ya. Sampai rapi baru boleh pulang. Saya jaga di pintu gerbang ya. Ya. Jadi no pulang lah pokoknya sebelum ini clean gitu. Oke. Itu tadi sebagai hamba Tuhan juga majelis tempat ini, dan saya sebagai papanya Dane dan mewakili orang tua siswa. Terima kasih buat Rokris 76 ya, yang membuat anak saya semakin bertumbuh. Terima kasih buat Pak Fredrik. Terima kasih buat teman-teman yang ada semua ya. Kalian main musiknya baik banget, bagus banget. Nanti berapa kali? 3 kali. Nanti kalau saya ulang tahun saya undang ya. Wes. Apa hubungannya? Coba. Ya. Ya bagus, bagus. Ya, teman-teman buat teman-teman. Saya kalau udah semangat gini biasanya 2 jam. Waduh. Ngalah-ngalahin Pastor Randy. Ya, terima kasih buat saya nggak bisa kata-kata untuk memuji kalian. Kalian keren banget. Ya, Pastor Randy ya. Ini mereka semua yang nyiapin. Ya, saya pokoknya tinggal lihat pantau dari sana ya. Pokoknya nggak bersih nggak boleh pulang gitu aja. Terima kasih kalian, tim yang hebat ya, tim yang hebat, dan kalian memenuhi protokol kesehatan itu bagi saya merasa senang gitu ya. Kalian tetap menjaga jarak ya. Cuci tangan nggak tadi? Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Sabunnya nggak bayar kok ya. Enggak, itu APK ya. Yang terakhir sekali lagi, bertumbuhlah dalam Kristus. Itu satu-satunya pilihan hidup yang paling benar ya. Nggak ada pilihan yang terbaik, terbenar selain kalian memilih dekat dengan Tuhan. Ya, itu satu-satunya jurus, resep, ya, dan kiat untuk kalian bisa hidup sukses. Dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi, terima kasih buat kalian, terima kasih buat Fredrik, terima kasih buat Pastor Randy, terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati dan selamat Natal dan Tahun Baru. Pertama-tama mewakili keluarga besar SMA Negeri 76, khusus manajemen SMA Negeri 76, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Yang kedua, tentu saja saya berdiri di tempat ini tak lupa dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati dan juga support dari Majelis GKMI Karunia Bekasi di tempat ini, terkhusus kepada hambanya Bapak Pendeta Sabto yang terhormat dan tentu kami kasihi, yang sekaligus mewakili orang tua siswa Rokris SMA Negeri 76. Bukan kebetulan Pak,
tapi semua Tuhan yang sudah mengatur. Sekali lagi, keluarga besar Rockris SMA Negeri 76 mengucapkan terima kasih banyak. Yang ketiga, tentu kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Randy Chandra Dinata atau Kak Randy yang lebih dikenal oleh anak-anak atas pelayanannya di tempat ini. Mohon maaf Pak, jaraknya lebih dari 70 km. Kalau diukur dari Kalibata menuju tempat ini, belum lagi kemacetan dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kami dan juga mewakili Rockris SMA Negeri 76, kami sangat diberkati, kami sangat berterima kasih untuk firman yang boleh kami terima sebagai sapaan Christmas bagi kami dengan tema yang luar biasa yang menggugah, menyemangati, serta mengubahkan untuk menatap tahun 2021. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa Rockris SMA Negeri 76, baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang telah mengizinkan baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih mendoakan agar kegiatan-kegiatan Rockris SMA Negeri 76 di tengah situasi pandemi yang mau tidak mau membuat kita semua harus lockdown, harus social distance, harus work at home atau learning at home, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara fisik dan harus dibatasi secara visual. Karena itu izinkan saya selaku pembina dan guru agama Rockris SMA Negeri 76 mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, orang tua dan wali siswa-siswi Rockris SMA Negeri 76. Shalom semuanya. Pesan-pesannya itu semua yang mau gerak dari sekian banyak anak Rockris cuma segini doang dan cuma beberapa orang doang. Selama 2 minggu kita ketar-ketir masalah media dan semuanya saling nge-backup. Dan awalnya aku kira ini itu gak bakalan jadi, bahkan tadi malam mikir besok jadi gak ya, besok jadi gak ya, tapi ternyata ketika kita semua udah ngelakuin bagian kita dan Tuhan itu ngelakuin bagiannya sendiri, dan akhirnya Natal ini jadi. Pokoknya anak berbeda sama Negeri 76 itu semuanya keren. Kalian semua itu hebat. Aku nggak nyangka kalau misalnya ternyata kita semua itu bisa jalan sampai sekarang. Pertama aku minta maaf kalau misalnya emang masih banyak kekurangan dari berbagai aspek. Tapi oleh karena Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan semestinya dan tanpa ada kendala suatu apapun. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang udah ada sama kita, yang udah membiarin kita walaupun ada acara Natal, maksudnya walaupun Natal kita online, tapi Tuhan itu tetap ada sama kita di tempat ini. Dan hadirat Tuhan itu kuat di tempat ini, dan aku rasain itu. Dan aku juga berterima kasih sama Pak Fredri dan juga Pak Randy udah datang ke sini, dan biar Tuhan yang
bisa ganti setiap perjuangan dan juga setiap capek-capeknya sampai di tempat ini. Dan aku terima kasih banyak banget sama seluruh panitia yang udah mau gerak sampai saat ini, sampai detik ini, biar Tuhan yang bisa ganti apa yang kalian kerjakan untuk acara Natal ini. Dan sebelum aku mengakhiri kata sambutan, aku undang buat seluruh panitia untuk maju ke depan. Seorang
Diva selaku Ketua Pelaksana Natal atas kata sambutannya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan berbuah dalam sore hari ini Tuhan kami telah menikmati persekutuan dengan Engkau, juga dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, maka ibadah Natal ini boleh ada Tuhan, boleh berjalan dengan baik, berjalan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan kami persembahkan untuk Engkau, Yesus Tuhan dan Raja kami. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara ini boleh berjalan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang balaskan setiap jerih lelah apa yang mereka lakukan Tuhan untuk Engkau. Dan kami percaya apapun juga yang kami lakukan Tuhan tidak akan bisa membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur. Ini adalah wujud penyembahan kami karena Engkau Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang juga beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Natal itu juga boleh menjadi bagian Tuhan teman-teman kami. Dan hadirat-Mu juga Tuhan kami rasakan bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Berkati juga Tuhan para Bapak Pembina Tuhan, Bapak Frederick yang telah mensupport Tuhan setiap kami, panitia yang ada Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih untuk bimbingan, untuk setiap kerja keras Tuhan yang telah dilakukan Tuhan. Berkati pribadinya, berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan, setiap apa yang dia lakukan, biarlah Tuhan Kau saja yang dipermuliakan lewat kehidupannya. Juga Tuhan buat gereja di tempat ini Tuhan, GKMI yang telah memberikan Tuhan tempat bagi kami boleh beribadah. Berkati setiap pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan, setiap majelis yang ada Tuhan, biarlah setiap dari orang-orang di tempat ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan dinyatakan, dicurahkan untuk setiap dari pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pribadi lepas pribadi semua dijagai oleh Tuhan.
diproteksi oleh Tuhan secara sempurna, sehingga kami percaya kesehatan kami pun dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, baik kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, tapi sebelumnya kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari teman-teman arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati orang tuamu, Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu, Tuhan Yesus berkati engkau yang single, Tuhan berikan hati yang teguh, memelihara kekudusan, juga yang in relationship Tuhan kau yang berkati. Jagai kekudusan kami di masa muda kami ya Tuhan. Biar Engkau berkati kehidupan kami. Biar apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Biar kami diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pengurapan penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih untuk semua panitia yang udah bekerja. Terima kasih buat Kak Randy udah nyempetin waktunya. Makasih buat Pak Frederick. Makasih buat teman-teman yang join di live streaming kami. Mohon maaf kalau